Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan. Walaupun mungkin lihat video teman-teman sekalian, hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang public speaking. Nah, kalau kita dengar kata public speaking, mungkin kita langsung pikiran, wah, ngomong depan banyak orang, ya serem banget ya gitu kan, deg-degan ya gitu. Padahal sebenarnya public speaking itu adalah seni menyampaikan ide, gagasan, atau pesan di depan umum dengan tujuan untuk memberi informasi, mempengaruhi, atau bahkan menghibur. Tanpa kita sadari, kita itu sering banget melakukan public speaking. Contohnya presentasi di kelas, ngobrol di forum, bahkan sekedar menyampaikan pendapat, itu semua termasuk public speaking gitu kan. Teman-teman, apa sih syarat upaya kita jago public speaking? Yang pertama, penguasaan materi. Kita harus paham betul apa yang kita mau sampaikan, teman-teman. Jangan sampai kita ngomong tapi kita diri sendiri bingung gitu. Jadi pentingnya banget buat mempersiapkan materi dengan matang. Yang kedua, keyakinan dan penghayatan. Nah, kita kalau nggak yakin nih apa yang kita sampaikan, audiens juga nggak akan yakin loh. Jadi kita harus percaya diri dan menghayati setiap kata yang kita ucapkan. Yang ketiga, antusiasme gitu ya, dan semangat. Energi kita itu menular. Kalau kita semangat, audiens pun kayak ikut semangat gitu. Tapi kalau kita lemas, ya audiens tetap ikut lemas gitu kan, ngantuk gitu kan. Dan yang terakhir, latihan. Nggak ada orang yang langsung jago, tapi latihan. Semakin sering kita latihan, semakin percaya diri kita. Selain itu, ada juga teknik yang penting dalam public speaking. Yang pertama adalah eye contact. Kontak mata itu nih penting banget karena bikin audiens merasa diperhatikan gitu. Yang kedua, gestur atau gerakan gitu. Kalau tangan kita bisa membantu memperjelas pesan kita, apa yang kita omongin pasti ngerti. Dan yang ketiga, voice and suara. Di sini kita termasuk volume atau intonasi, kejelasan, dan energi. Cara kita ngomong itu sangat menentukan apakah audiens itu tertarik apa enggaknya. Nah, apa aja sih faktor yang mendukung kita supaya sukses public speaking gitu? Yang paling utama nih, persiapan yang matang. Kalau kita udah siap, kita udah lebih tenang, jadi percaya diri. Lalu latihan kita bisa, kalau kita bisa latihan di depan cermin, taman, dan atau bahkan merekam diri sendiri itu. Dan juga penggunaan media dan alat bantu seperti PowerPoint, alat visual lainnya menyampaikan kita lebih menarik gitu. Tapi teman-teman, dalam praktik pasti ada hambatan juga. Yang pertama nih, kurangnya percaya diri gitu kan. Banyak orang takut dinilai atau merasa tidak mampu. Yang kedua, gugup atau grogi. Nah, ini yang biasa tandai gemetar, kaku, atau bahkan lupa materi, demam panggung gitu kan. Yang ketiga, kurang persiapan, yang sering banget kita terjadi. Dan yang terakhir, gangguan teknis atau lingkungan seperti mic rusak, suasana tidak mendukung. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Pertama, cara latihan rutin. Semakin sering kita latihan, semakin berkurang rasa gugup kita. Kedua, mengelola rasa gugup dengan mindset positif gitu. Yakinkan diri kita bahwa audiens itu itu bukan menghakimi tapi juga mendengarkan gitu. Terus yang ketiga, membuat poin-poin penting supaya kita tidak kehilangan arah atau berbicara. Dan yang terakhir, teknik pernafasan. Tarik nafas dalam-dalam itu sebelum mulai berbicara supaya lebih tenang dan fokus gitu kan. Kesimpulannya, public speaking itu adalah kemampuan yang penting dalam kehidupan kita. Untuk bisa berhasil kita butuh penguasaan materi, percaya diri, teknik komunikasi yang baik, serta latihan konsisten. Dan ingat teman-teman, rasa gugup itu wajar. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya, bukan menghindarinya. Akhir kata, semoga kita menjadi pembicara percaya diri dan mampu menyampaikan pesan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.